Sejahtera dan selamat pagi bagi seluruh sahabat GPB dimanapun saudara berada. Kembali lagi dalam program Morning Call GPB bersama saya Pendeta Elvano Risdo Soisa. Saat ini saya melayani sebagai pendeta jemaat di GPB Jemaat Eklesia Tebing Tinggi, Pos Pelayanan dan Kesaksian Mitra, PT Trimitra Lestari. Sahabat GPB, untuk mengawali setiap aktivitas kita di hari ini, kita akan mengawalinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam yang telah kami lalui. Dan jikalau pada kesempatan ini Tuhan, Engkau kembali memperkenankan kami untuk menikmati kehidupan yang baru. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Ya Tuhan, kami akan melandasi kehidupan kami di hari ini dengan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus dan mampukan kami untuk senantiasa memahami setiap kehendak dan maksud Tuhan pada kami. Sehingga kehidupan kami yang akan kami lalui di hari ini senantiasa berada dalam penyertaan-Mu. Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Sahabat GPB, teks bacaan Alkitab kita pada kesempatan ini terambil dalam kitab Mika, pasalnya yang kelima, ayat 7 hingga ayatnya yang ke-8. Ya. Saya akan membacakan bagi kita semua. Firman Tuhan menyatakan, maka sisa-sisa Yakub akan ada di antara suku-suku bangsa, di tengah-tengah banyak bangsa, seperti singa di antara binatang-binatang hutan, seperti singa muda di antara kawanan kambing domba. Kemanapun ia pergi, maka ia membanting dan menerkam, sedang tidak ada yang melepaskan. Tanganmu akan diangkat melawan para lawanmu, dan semua musuhmu akan dilenyapkan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Sahabat GPB, untuk mengawali renungan ini saya mau mengatakan bahwa seringkali, sadar atau tidak sadar, kita seringkali menyakiti hati Tuhan. Baik dalam pikiran kita, bahkan dalam perkataan kita, juga dalam tindakan kita, yang seringkali tidak berkenan di hadirat Tuhan. Itu merupakan suatu realita yang tidak bisa kita pungkiri. Namun sebagai catatan yang harus kita ingat adalah kita perlu pembaharuan kehidupan. Tiap hari, tiap detik justru kita harus baharui kehidupan kita. Apakah kita harus terus hidup di dalam satu kesalahan yang sama? Itu kan harus menjadi catatan. Sehingga pembaharuan itu penting. Dalam hal ini saya mau katakan kita perlu kesadaran diri kita. Kenapa? Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita. Tuhan itu sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan itu senantiasa menuntun kita sampai detik ini. Betapa luar biasanya, betapa besarnya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu kalau seringkali kita menyakiti hati Tuhan, bagaimanakah keberadaan kita? Ini yang harus kita ingat. Oleh karena itu sahabat GPB, kalau kita belajar dari kitab Mika ini juga sangat luar biasa. Tuhan memakai Mika, Nabi Mika di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel dan Yehuda untuk kebangunan rohani mereka. Nabi Mika diutus di tengah-tengah bangsa yang sedang mengalami degradasi iman. Bangsa yang sedang hidup dalam ketidaktaatan. Oleh karena itu, tema besar dari kitab Mika ini sebenarnya berbicara tentang dua hal saja. Yang pertama berbicara tentang hukuman, dan yang kedua berbicara tentang keselamatan. Nah, sahabat GPB, kalau kita memperhatikan teks-teks bacaan dalam kitab Mika ini, mungkin kita melihat bahwa Tuhan ini menghukum bangsa Israel itu dengan tegas. Tapi saya mau mengatakan bahwa
Hukuman ini adalah konsekuensi dari tindakan yang dilakukan oleh bangsa Israel Yehuda ini, yang seringkali mengecewakan Tuhan, yang seringkali meninggalkan Tuhan, seperti itu. Tapi apakah hukuman yang diberikan Tuhan ini kepada bangsa Israel adalah suatu kebencian? Tidak sama sekali. Hukuman yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel karena bentuk cinta kasih Tuhan terhadap umat pilihannya. Oleh karenanya, teks bacaan kita pasal kelima ini berbicara tentang nubuatan keselamatan. Berbicara tentang pengharapan yang penuh damai. Ini bentuk cinta kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Nah, sahabat GPB, kita dapat melihat betapa luar biasanya Tuhan dalam kehidupan ini yang luar biasa ini. Oleh karena itu, teks bacaan kita merupakan suatu narasi pemulihan, merupakan suatu narasi pengharapan terhadap kedamaian yang akan diperoleh oleh bangsa Israel dan Yehuda. Itu wujud cinta kasih Tuhan yang luar biasa. Nah, jika kita memperhatikan teks bacaan kita, ini juga mau mengatakan bahwa pemulihan, keselamatan, kedamaian akan dilimpahkan terhadap seluruh bangsa yang akan hidup di dalam Tuhan. Itu harus kita ingat. Oleh karenanya, sahabat GPB, kita dapat melihat bahwa Tuhan ini sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan sudah baik dalam kehidupan bangsa Israel, maka juga Tuhan akan baik dalam kehidupan kita. Namun, yang harus menjadi catatan penting adalah marilah kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Jangan seringkali kita jauh dari Tuhan. Mari kita membangun komunikasi yang erat bersama dengan Tuhan. Baik itu dalam ibadah, baik itu dalam doa, baik itu dalam setiap pikiran, tindakan kita, perilaku kita yang selalu berkenan di hadirat Tuhan. Itu bagian dari satu komunikasi yang utuh bersama dengan Tuhan. Oleh karena saya selalu katakan begini, bahwa siapapun mereka yang selalu dekat bersama dengan Tuhan, ia akan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi saya katakan, siapapun mereka yang selalu dekat bersama dengan Tuhan, mereka akan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Ini yang harus bersama kita ingat. Nah, sahabat GPB, ada satu kalimat bijak seperti ini. Selama masih bernapas, berarti masih ada harapan. Apa yang saya mau katakan dari kata ini? Seringkali dalam kehidupan kita mungkin, seperti saya katakan di awal, menyakiti hati Tuhan. Tapi ketika kita masih hidup, kita harus memotivasikan diri kita untuk selalu berkenan di hadirat Tuhan, untuk selalu baik, untuk selalu penuh kasih dalam kehidupan ini. Itu yang harus kita ingat. Karena apalah daya kalau kita hanya menjadi identitas formalitas saja sebagai orang Kristen. Padahal kita adalah orang-orang pilihan juga yang harus kita pertahankan, terutama iman kita, agar kehidupan kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Masalah pasti ada. Masalah akan selalu kita hadapi. Karena selagi kita masih hidup, masalah akan selalu datang. Tapi bijaklah untuk merespon setiap masalah yang ada. Jangan sampai dengan masalah yang kita hadapi, justru kita seakan-akan menomorsekiankan Tuhan. Tapi lihatlah itu semua bahwa masalah yang kita hadapi merupakan proses untuk kita menjadi baik lagi. Maka saya mau katakan bahwa mungkin saja Tuhan dapat memberikan kita pencobaan-pencobaan dalam kehidupan ini agar kehidupan kita semakin baik. Itu proses. Karena saya percaya bahwa orang hidup dalam keinstanan itu jauh lebih mudah terbanting dibandingkan orang yang hidup di dalam proses. Orang hidup dalam proses, ketika dia jatuh dia dapat berdiri, dia jatuh dia dapat bangkit kembali sampai Tuhan mengatakan waktunya kembali. Itu harus menjadi catatan penting bagi kehidupan kita. Nah, sahabat GPB yang diberkati Tuhan, kalau Tuhan saja dapat memberikan yang terbaik bagi bangsa Israel,
bangsa Yehuda, Tuhan senantiasa memberikan pengharapan yang utuh dalam kehidupan bangsa pilihannya. Maka saya percaya juga Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik dalam kehidupan seluruh pergumulan, seluruh harapan yang kita nantikan. Dan apapun itu, tetap iman, kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Raja damai akan kita sambut di tengah-tengah masa-masa Desember ini. Kedamaian itulah yang harus kita tanamkan dan teruskan dalam kehidupan ini. Kasih Tuhan itu nyata, maka belajarlah untuk menjadi saluran kasih dalam kehidupan ini. Dan juga terus hidup berpengharapan di dalam kasih Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Sahabat GPIB, kita berdoa. Tuhan yang baik, firman telah kami dengar. Biarkanlah firman-Mu ini Tuhan dapat menjadi kekuatan pemulihan dalam kehidupan kami. Ya Kristus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Jikalau dalam sepanjang kehidupan kami seringkali menyakiti hati sesama kami, bahkan terlebih menyakiti hati-Mu. Biarkanlah dengan firman ini Tuhan, kami terus dibaharui, sehingga kehidupan kami selalu layak di hadapan Tuhan. Berkati aktivitas kami Tuhan dari pagi ini sampai nantinya. Bimbing kami dan pakailah diri kami terus untuk menjadi berkat dalam kehidupan ini. Kami berdoa bagi saudara kami yang sakit Engkau sembuhkan, bagi saudara kami yang dalam pergumulan bukan jalan terbaik bagi kehidupannya, dan bagi saudara kami yang merasakan sukacita apapun itu, Tuhan juga melengkapinya dengan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah setiap doa syukur dan permohonan kami. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, Tuhan Yesus memberkati kita semua.